Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Masih dengan edisi Daily Reflection Dr. David R. Hawkins. Baik, sebelum kita awali kelas kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai syukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam hidup kita tadi. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Moga Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, kita ke Mei 12 ya. Kadang-kadang seseorang kurang lebih ya dipaksa untuk menyerah pada suatu situasi gitu ya. Jadi kadang-kadang itu aku tidak bisa tidak bisa melepaskan diri dari satu situasi dan diasumsikan bahwa itu memang bersifat karmik, jadi itu suatu karma gitu ya, suatu karma. Melalui pencarian spiritual, seseorang akan menemukan bahwa itu memang karma. Seperti itu. Jadi misalnya kamu sedang membayar karma karena pernah bersikap kejam ya terhadap orang lain. Sekarang kamu mendapat kesempatan untuk merasakan bagaimana rasanya diperlakukan dengan kejam gitu ya. Tapi sebenarnya tuh kalau sudah non-dual kan. Kalau sudah non-dual, ya semua orang itu kan orang pada diriku. Jadi nggak ada transaksi karma. Gitu ya. Jadi bukan transaksi karma. Tapi tanggung jawab karma. Ini kan bahasanya seolah-olah transaksi kan. Ini bukan transaksi tapi tanggung jawab karma gitu. Tanggung jawab. Jadi memang ya bertanggung jawab, entah pernah melakukan kekejaman, entah tidak, gitu ya. Kalau dialami ya berarti itu yang harus dilarutkan. Itu yang harus tanggung jawab untuk dilarutkan. Jadi, tapi ini kan pandangan dari non-dual gitu ya. Sains non-dual begitu. Sains non-dual. Dan satu-satunya hal yang masuk akal itu adalah menyerah pada pola-pola karma itu dan dilarutkan. Kita tidak usah cari siapa yang memulai karma ini, siapa yang melakukan. Itu kita pergi ke cara berpikir dualitas lagi, mencari sebab dan aku korbannya, mencari pelaku dan aku korban. Seperti itu. Ya dibersihkan saja. Jadi dialami itu untuk dilarutkan gitu. Itu tantangan ya, dialami untuk dilarutkan atau dialami untuk diperbesar lagi atau diperpanjang lagi. Dan karma itu jangan dipahami sebagai suatu doktrin keagamaan. Bukan suatu doktrin keagamaan, tetapi itu memang hukum dasar
dalam kehidupan. Bahwa ya itu adalah hukum dasar gitu ya, hukum kehidupan begitu, atau salah satu hukum kehidupan. Posisi apa yang kamu ekspresikan, posisi apapun yang pada posisi apapun yang kita pilih untuk mengekspresikan kehadirannya, dampaknya adalah ya dalam kehidupan itu, dalam kehidupan aku sendiri gitu. Jadi posisi apapun yang aku pilih untuk mengekspresikan kehadirannya, ya konsekuensinya adalah pada kehidupanku sendiri. Konsekuensinya pada kehidupanku sendiri. Nah, ini yang disebut dengan karma. Entah ini cocok dengan definisi karma dari suatu doktrin teologis atau tidak, nyatanya memang ada pola semacam itu. Seperti itu. Oke. Jadi menerima kenyataan hidup seperti itu membuat kita menjadi lebih bertanggung jawab. Persoalannya kan adalah kita merasa bahwa bagaimana misalnya anak-anak yang baru lahir 3 tahun, katakan tubuhnya sudah kena kanker gitu. Ya itu tetap saja bahwa ya tubuh itu masih membawa konsekuensi dari posisi aku dalam mengekspresikan kehadiran. Kan tubuh ini kan dia sudah hidup, katakan sepanjang alam ini. Artinya membawa karma di situ. Jadi tidak harus selalu aku melakukan kesalahan untuk bisa mau bertanggung jawab atas karma. Tidak peduli siapa pelakunya. Pokoknya kalau dia muncul dalam kehidupanku, ya itu milikku gitu. Itu salah satu prinsip hidup ya. Itu milikku. Entah siapa pelakunya, entah ada pelakunya, yang masuk di dalam hidup kita, yaitu milik kita. Dan memang kalau secara non-dual itu tidak relevan lagi. Kalau masih mau mencari siapa pelakunya gitu. Kapan itu dilakukan? Ya kan? Tidak relevan. Itu buang-buang perhatian. Karena yang diperlukan itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ya, kita butuh sains non-dual ya untuk memahami kehidupan orang. Kita butuh sains non-dual untuk memahami kehidupan dan dunia orang. Kalau sains sekuler itu, ya,
Sains sekuler itu kan untuk memahami dunia benda-benda. Kalau filsafat itu kan yaitu untuk mengabstraksikan kenyataan. Kita butuh filsafat. Tapi kalau untuk memahami kehidupan sehari, kehidupan langsung, ya kita butuh sains non dual. Ya, sains non, kita kasih nama saja sains non dual, gitu ya. Sains non dual. Kita butuh itu. Kita butuh. Jadi posisi apapun yang dipilih untuk mengekspresikan kehadirannya, konsekuensinya langsung pada kehidupanku sendiri. Tinggal kemudian tuh kita melihatnya dari posisi non-dual atau posisi dualitas. Gitu. Kalau dari posisi dualitas itu tidak ada istilah mengekspresikan kehadirannya, itu tidak ada. Ada penyangkalan pada kebenaran bahwa aku itu hidup untuk mengekspresikan kehadiran. Dari posisi dualitas. Ya, dari posisi dualitas itu ya aku hidup hanya untuk mengekspresikan diriku sendiri. Maka kemudian tuh ya kekuatannya adalah apa? Dualitas itu kan kekuatan pikiran macam-macam lah, pengembangan diri seperti itu. Jadi apapun kondisi kehidupan hari ini, kondisi kehidupan aku, baik kondisi planet ini, kondisi tubuh, ya, kondisi keluarga, kota, itu tanggung jawab radikal subjektif. Jadi apapun kondisi kehidupan saat ini, entah itu di planet, di tubuh, keluarga, terus apa lagi? Suku, ya itu tanggung jawab. Tanggung jawab. Sampai di digital itu ya tanggung jawabku sendiri. Kenapa? Ini adalah dunia subjektifku. Gitu. Dunia subjektifku. Nah, itu kita pada akhirnya akan menemukan aku yang tidak bertanggung jawab. Belum mau dia bertanggung jawab. Nah, itu aku dualitas. Aku dualitas itu menyangkal kenyataan bahwa semua ini tanggung jawabnya. Makanya memang bagi orang yang beriman, kehidupan dunia ini adalah ladang amal soleh. Itu ladang untuk mengambil tanggung jawab dan menyelesaikannya. Kehidupan di dunia sebagai ladang amal soleh. Seperti itu. Berlomba-lomba kita untuk menghasilkan amal soleh. Berlomba-lomba. Jadi sebenarnya kalau akunya itu non-dual, nggak ada kok aku pengangguran itu nggak ada. Banyak hal yang bisa dikerjakan. Asalkan tidak membatasi diri dengan masa lalu. Oh dulu aku hanya sekolah TK. Nah, terus yang ngapain aku kamu ukur dari masa lalu orang? Ya kan?
Cuman kesadaran non-dual ini kan memang itu hasil transendensi. Karena memang sejak awal aku itu, dia mengalami dulu kesadaran dualitas. Maka perintahnya memang disuruh apa namanya, huruj. Disuruh huruj itu keluar. Suruh keluar dari lapisan-lapisan dualitas itu. Itu namanya transendensi. Bisa transendensi sendiri, talqin sendiri, asalkan sudah tahu kebenaran non-dualnya. Kalau belum mampu ya belajar. Jadi harus tahu lapisan-lapisan dualitas agar kebenaran non-dual itu bisa membebaskan aku. Bisa membebaskan. Jadi bukan mencari kebenaran. Ya tentu kebenaran itu kan harus diketahui lebih dulu. Tapi itu kan sudah gampang. Tinggal bagaimana setelah kamu punya talqin non-dual, baik non-dual ilahiyah maupun non-dual kemanusiaan, kamu cari dualitas semua itu yang harus dikerjakan, bukan terus-menerus menanti pengetahuan non-dual. Pengetahuan non-dual sudah dikasih semua. Pengetahuan non-dual sudah dibahas. Tidak ada lagi pengetahuan non-dual yang tidak dibahas. Tinggal tugasmu adalah menggunakan pengetahuan non-dual tadi untuk membebaskan aku dari posisi dualitas. Nah, itu yang susah. Karena selama ini namanya belajar itu hanya menerima. Ya. Sekarang menghadapi sains non-dual dengan gaya belajar sudah diberi sama dengannya, ya toh. Tinggal kamu cari. Kamu mau gunakan di mana itu? Nah, itu yang harus dilatihkan. Dan itu harus sendiri. Kan sudah diberi talqin non-dual. Kapan kamu mau gunakan itu? Nah, itu kan kamu sendiri yang harus melakukan. Kamu sendiri yang harus melakukan. Secara subjektif, nggak usah ngurus yang lain. Ngapain ngurus yang lain? Nggak usah. Nah, cara berpikir non-dual ini yang harus menjadi budaya, ya, budaya. Seperti itu. Harus dibudayakan. Toh, ya. Bahkan pemetaan non-dual itu juga sudah ada kan, 20, 30. Tinggal kamu temukan itu pada dirimu. Ya kan? Tinggal lakukan dari pengetahuan menjadi pengalaman, penghayatan. Itu kan namanya decoding. Ya, lakukan decoding. Nah, itu kan tidak bisa digantikan oleh siapapun. Jadi sebenarnya untuk membebaskan diri dari dualitas itu, ayat-ayat talqin non-dualnya sudah ada, kemudian pengetahuan dualitasnya juga sudah ada. Tinggal itu diterapkan pada dirinya sendiri. Nah, itu yang paling penting dalam tradisi non-dualitas ini. Nggak usah disebut sains, nggak apa-apa.
Sebut tradisi juga enggak masalah. Jadi nanti itu ada karma dualitasnya juga. Artinya enggak mau dia menggunakan pengetahuan non-dual untuk keluar dari dualitas. Itu berarti ada karma dualitasnya. Gitu. Ada kondisi dualitas. Ya. Ada kondisi-kondisi dualitas itu kondisi-kondisi yang menyakitkan. Ada posisi dualitas, ada kondisi dualitas. Jadi ini namanya posisi kan, posisi. Ini posisi dalam mengekspresikan kehadirannya. Jadi posisinya cuma dua, posisi dualitas. Dualitasnya juga dua, dualitas dengan kemanusiaan dan dualitas dengan keilahian. Nah, dualitas dengan kemanusiaan itu selesai di D6, dualitas dengan keilahian itu dimulai, jangan dibilang selesai, dimulai D7. Selesainya kapan, Bu? Nah, jadi ada dua posisi untuk mengekspresikan kehadiran. Posisi dualitas dan posisi non-dualitas. Nah, setiap posisi ini itu punya kondisi pada kehidupan orang. Jadi ada posisi, ada kondisi. Jadi posisi menentukan kondisi. Posisi menentukan kondisi. Jadi yang dalam kehidupan inilah yang kita alami kondisi-kondisi. Kondisi menderita, kondisi kemiskinan itu. Tapi kondisi itu sebenarnya konsekuensi dari posisi dalam mengekspresikan kehadiran. Seperti itu. Nah ini sains non-dual seperti itu aja sebenarnya. Ya nggak usah dibahas ke mana-mana. Dah, fokuskan saja memang bahwa tugas sains non-dual itu adalah untuk melarutkan. Pertama, untuk melampaui posisi dualitas, transcending. Yang kedua, untuk melarutkan kondisi-kondisi dualitas dalam kehidupan. Itu aja sebenarnya. Ya, nggak usah dihubungkan dengan yang lain-lain. Bahwa sains non-dual itu speknya dia. Ya. Pertama, untuk melampaui posisi dualitas. Yang kedua, untuk melarutkan kondisi dualitas dalam kehidupan. Ini aja udah. Kita fokus saja di sini. Kondisi dualitas. Itu saja. Kita pelajari saja seperti ini. Kita jadi ahli saja di sini. Kalau mau belajar sains sekuler ya itu bagaimana bikin mobil, bagaimana bikin obat. Itu sains sekuler. Nggak usah diversus. Kita jadi kaya gitu. Kalau mau belajar bikin ideologi, belajar filsafat. Ya. Belajar filsafat. Nah, filsafat Islam, filsafat Barat, filsafat Timur. Itu biar bisa buat ideologi.
Kalau non-dual ini bukan doktrinasi, dia bukan doktrin. Speknya memang untuk melampaui posisi dualitas dan untuk melarutkan kondisi-kondisi dualitas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengalaman hidup sehari-hari. Sains non dual itu kan berarti science of being sebenarnya. Kemarin pas kopdar di Solo, habis kopdar itu kopdar lagi di warung. Ada teman lama saya, dia lagi punya proyek dengan MUI gitu. Soal ateisme. Itu obatnya hanya satu, itu sains non dual. Ada obatnya. Kecuali diajarin sains non dual. Terus disuruh bikin pengajian di masjidnya. Yaitu apa namanya ya? Pokoknya dualitas itu ada dua. Dualitas dengan keilahian dan dualitas dengan kemanusiaan. Dualitas dengan kemanusiaan itu selesai dengan kalau pengetahuan non-dual level 2 ini diterapkan. Sementara dualitas dengan keilahian itu selesainya kalau dengan pengetahuan non-dual level 3. Ya. Nah, jadi kondisi dualitas dalam kehidupan ini mau kamu larutkan dengan non-dualitas kemanusiaan bisa, mau kamu larutkan dengan non-dualitas keilahian bisa, tinggal pilih. Makanya sebenarnya kalau hanya untuk urusan kondisi dualitas hidup ini diselesaikan dengan non-dual di level 2 itu sudah bisa. Perbedaannya itu hanya soal kecepatan gitu. Kecepatan, beda kecepatan. Lebih cepat yang non-dual level 3. Tapi hasilnya sama. Hasilnya sama. Ya, belajar filsafat penting. Biar kalau debat dengan Rocky Gerung bisa ngimbangi gitu. Ya. Semua ilmu penting, asal tahu kegunaannya. Jadi kalau ceramah di Fakultas Filsafat, wah cocok. Sama halnya kita belajar sains sekuler, itu juga penting. Itu juga penting biar kita bisa bikin produk material. Gitu. Bisa bikin mobil, bisa bikin obat, bisa bikin kacamata, bisa bikin kumis palsu, uban palsu. Itu harus dengan sains sekuler. Jadi paling enggak teman-teman sudah belajar sains non-dual. Gunanya apa? Untuk melampaui posisi dualitas dan untuk melarutkan kondisi dualitas. Jadi satunya untuk transcending, satunya untuk dissolving. Gitu aja sebenarnya. Dengan transcending itu, aku itu bisa benar-benar murni ya. Melihat kenyataan. Tidak dibatasi oleh konsep-konsep yang terbatas. Tidak dibatasi oleh masa lalu.
Ya dibatasi oleh, ya kan. Dengan mempelajari sains non dual itu kita bisa tahu bahwa ada kehidupan selain dunia. Gitu. Maksudnya ya tidak bisa kita memahami pengalaman ini hanya satu dunia sebagai suatu konsep tertentu, tapi kita bisa melihatnya sebagai suatu kehidupan yang utuh. Jadi pengalaman hidup itu dia utuh sekaligus terpisah-pisah. Ya kan? Utuh sekaligus terpisah-pisah. Itu yang paling pokok. Dan pengetahuan non dual apa yang belum kamu dapat itu. Lalu pengetahuan dualitas apa yang belum kamu ketahui. Ya kan? Kalau sudah tahu dua-duanya, tinggal kondisi-kondisi dualitas itu dilarutkan. Kondisi-kondisi dualitas itu kondisi-kondisi yang menciptakan penderitaan. Ya. Misalnya kurang duit, wah itu kondisi dualitas. Rawan baku hantam. Jadi kemanusiaan ini sejauh mungkin dihindarkan dari kondisi-kondisi dualitas. Dia dibawa ke kondisi non-dualitas. Kalau saldo udah banyak itu ya jauh kondisi dualitas. Nggak usah menggerutu nih, ATM bawa, habis. Nggak boleh pulang sebelum habis. Itu 12 digit. Oh, nggak usah kau menggerut. Nah, itu menjauhkan kondisi dualitas. Seperti itu. Itu penting gitu. Itu penting. Jadi kemampuan kita, misalnya gini, orang menciptakan mobil, beli mobil yang bagus. Oh itu untuk menjauhkan kondisi dualitas. Beda dong kondisi dualitasnya naik Alphard sama naik Cherry. Beda. Beda itu. Kondisi dualitasnya makin sedikit, semakin mahal tuh, semakin sedikit kondisi dualitasnya. Makin murah, semakin banyak kondisi. Jadi kita hanya membeli kondisi sebenarnya. Nah, itu gunanya teknologi gitu ya. Di dalam alam tampak ini, kondisi dualitas itu bisa disebabkan oleh jarak, oleh waktu, oleh tekanan, gitu ya, oleh suhu. Maka kita harus menjaga bahwa kondisi dualitas itu tidak terlalu banyak. Kalau banyak itu sakit kehidupan. Pecah, terurai. Apa namanya? Entropi ya. Itu kondisi dualitas. Kita bikin teknologi itu untuk mengatasi kondisi dualitas itu. Seni itu juga untuk mengatasi kondisi dualitas. Kayak gitu. Sebenarnya kondisi dualitas itu bisa diketahui melalui perasaan, bisa diketahui melalui pikiran. Coba ya, pas di Jakarta, jadi coba ukur kondisi dualitas di Jakarta. Saldo 1 juta dan saldo 1 M. Mana yang tinggi kondisi dualitasnya? Nah, kalau di kampung saya nggak ada bedanya. Saldo 1 juta dan saldo 1 M itu nggak ada bedanya. Nggak ada yang bisa dibeli. Mau beli rumput, tinggal ambil. Tinggal petik kelor. Ya tinggal petik kelor. Nggak terlalu susah.
tentu itu beda lah. Harus dibedakan kondisi dualitas saldo 1 juta dengan saldo 1M. Terasa bedanya. Tapi harus dicarikan tempat yang untuk mengukurnya. Jangan diukur di kampung saya, sama aja. Punya uang, nggak punya uang, dia sama. Kenapa? Hidupnya itu dari kebunnya. Mulai dari makanan, sayur, lauknya itu dari kebunnya sih. Dia nggak ada evolusi kondisi dualitas. Tes di Jakarta gitu ya, 1 juta dan 1M. Lebih tinggi mana kondisi dualitasnya? Lebih parah mana? Lebih parah yang 1 juta lah. Mau ngapain 1 juta di Jakarta? Sampar copet habis ini. 1M nggak bisa copet ngambil. Nggak bisa. Gitu. Gitu ya. Nah ini kan, ada temannya Pak Margono, anaknya kalau setiap butuh duit dikasih ATM, gesek sendiri. Masih nerima angkat gak itu Pak Margono? Ya maulah kita didaftar gitu. Anak tiri nggak apa-apa atau anak ya itu. Seperti itu. Jadi orang tua itu harus mempersiapkan gitu. Karena kondisi ukuran kondisi dualitas yang dihadapi orang tua dengan yang akan dihadapi anaknya itu berbeda. Kondisi dualitas tuh bisa datang dari alam, falak. Bisa datang juga dari masyarakat level sosial. Ya. Kalau dulu mungkin tahun 50 punya uang 1 juta, wah itu dah. Tapi sekarang udah bisa. Meskipun tinggal di Kostante, sesak juga ini. 1 juta ini. Iya, asam lambung. Nah, jadi kondisi dualitas itu bisa datang dari alam, bisa datang dari masyarakat. Suatu kali Nabi Muhammad itu sakit, kena santet. Pokoknya sakit gitu. Yang suhu itu Jibril. Bayangkan. Yang suhu Jibril. Jibril menerangkan gitu bahwa suruh baca Qul a'udzu birabbil falaq. Itu dualitas dari alam. Sama suruh baca Qul a'udzu birabbin nas. Itu dualitas dari masyarakat. Jadi jangan terlalu banyak kasus dengan masyarakat. Nanti kena dualitasnya. Kalau bahasa kita itu dosanya dipikul, kena dualitas. Ya. Jadi Nabi itu disuruh sama Jibril. Disuruh membaca Qul a'udzu birabbil falaq itu untuk mengatasi dualitas dari alam. Dan disuruh baca Qul a'udzu birabbin nas untuk mengatasi dualitas dari masyarakat. Sebenarnya itu kita berbisnis untuk membantu aku agar sesedikit mungkin dualitasnya. Gaya hidup itu kan sebenarnya dalam rangka meringankan, membebaskan aku dari posisi dualitas. Makanya kalau habis kayak suluk, habis zikir badan segar, nggak kena sedikit kena dualitas. Makanannya cuma tahu, garam, kita makan burger. Oh dualitasnya panjang. Ya. Apalagi dagingnya dibeli di New Zealand. Wah, dualitas dari New Zealand sampai di Lepo-Lepo. Oh, panjang sekali. Panjang sekali.
Tapi memang inilah kondisi dunia itu adalah dualitas. Gitu. Nah, itu yang bikin Musa agak emosi. Ini gara-gara Nabi Adam. Makan buah huli, akhirnya aku itu dapat ujian hidup di alam dualitas. Kalau di surga kan nggak ada dualitas. Nggak ada dualitas. Dunia ini alam dualitas. Penjara dualitas. Apesnya belum ada sains non-dualnya. Seperti itu. Dan kita juga tidak mau buru-buru belajar ini. Seharusnya itu ya bersamaan lah. Bersamaan belajar non-dual iya, belajar sekuler. Belajar sekuler, sains, mau belajar ilmu sekuler itu dia kategorinya gini. Hanya pertama itu filsafat. Gitu. Kamu belajar filsafat. Biar bisa merepresentasikan pengalaman hidupmu secara filosofis. Kemudian belajar seni atau sastra. Biar bisa merepresentasikan pengalamanmu melalui seni atau melalui sastra. Harus ada itu. Yang ketiga, sains. Biar bisa merepresentasikan pengalaman secara saintis. Udah. Ini yang sekuler kan. Sementara yang non-dual, wah tidak. Jadi sebenarnya sains-sains kayak seni itu hanya gaya bahasa. Cara kita membahasakan pengalaman aku kan. Seperti itulah hanya gaya bahasa. Dan itu bisa dipelajari sendiri. Terutama filsafat itu sendiri. Kalau seni, yang penting ada, kalau sastra, kalau sains nggak bisa sendiri. Harus punya laboratorium. Kalau yang lain-lain ini bisa di kampung kita sebenarnya. Ya, karena ini kan relasi antar manusia. Kalau sains itu kan manusia dengan alam, sudah beda jenis dualitas. Gitu. Ya kan. Dan situ Barat unggul harus diakui. Nah, tapi masa iya sains non dual juga kita tidak bikin. Makanya kalau saya mau pulang kampung tuh, saya mau bikin sains non dual, mau bikin sastra, filsafat, tapi bahasa lokal. Kenapa sih? Toh itu ada komunitasnya, 2 kabupaten gitu. Apa kurang 2 kabupaten laboratorium? Ya kan? Enggak kurang kok. Sehingga orang-orang kampung kalau mau belajar tinggal belajar sains material ke Jerman, patungan. Soalnya kalau sendiri nggak tahu, nggak mampu. Seperti itu. Seperti itu. Yang penting itu ada pemetaan. Gitu ya. Saya dulu ya sama Simba, kamu pelajari dulu sains non-dual, gampang yang lain. Apa sih yang nggak bisa? Yang penting, toh nggak ada lagi yang menerima wahyu dari Jibril. Siapa yang paling tinggi non-dualnya, itu yang paling cerdas nanti. Jadi non-dualitas itu ukuran kecerdasan spiritual kan. Semakin tinggi spiritualitasnya kan nanti dibisikin malaikat. Ini jawabannya. Pak cari sendiri. Itu aja sebenarnya. Dan apa ya? Dualitas ini itu telah menjadi seni juga di dalam kehidupan sosial. Jadi apa? Diparodikan secara politik, secara ekonomi. Siapa yang paling kuat non-dualnya, dia yang menang. Sekarang kan lagi parodi dualitas di bidang ekonomi, tinggi-tinggian, tarif gitu kan. Secara politik, yaitu dualitas itu jadikan suatu permainan
Yang itu namanya sains material gitu. Ada sains politiknya. Dan nggak perlu perang fisik, nggak usah perang fisik. Mati juga kalau udah 100 tahun, paling banter itu 100 tahun, 120 pulang sendiri. Nggak usah bikin rekayasa, cepat mati. Karena memang di dunia ini kita hanya hadir untuk menjalani dua hal. Menjalani evolusi kehambaan dan menjalani evolusi sosial kemanusiaan. Kita itu hamba sekaligus khalifah, ngatur dualitas ini biar dijalaninya itu teratur. Itu toh asli ya. Itu toh. Makanya itu anak-anak harus tahu ini dari kecil. Gitu. Oh, sains itu gitu ya. Maka dia fokus. Oh, sains non-dual dulu. Kayak orang Kendari. Habis itu masuk sains sastra. Jelas kok. Kalau mau tambah lagi, ya belajar filsafat. Kalau sains material itu kayaknya kita harus bikin laboratorium sendiri. Dan persoalan kita sekarang itu adalah kurangnya sains non-dual, kurangnya sains seni. Kalau teknologi itu, aduh, sudah jadi racun juga. Teknologi juga jadi bahaya bagi kemanusiaan. Karena majunya sains material itu. Ya kan? Sudah jadi racun. Jadi aku itu harus tahu kategori. Lah kita kan dulu, dulu itu nggak ada kategori apapun. Bingung gitu. Akhirnya kan mulai melakukan pemetaan. Dan sebenarnya itu kalau kita sudah melakukan pemetaan, kita bisa revolusi kebudayaan. Oh, berarti umur segini dia harus sudah mulai mengatur. Dah. Umur segini dia harus selesai sains ini, sains ini. Umur segini. Jadi nggak kayak sekarang, lulus SMA saja, tata bahasa nggak ngerti. Nauzubillah, sekolah Indonesia. Kadang juga lulus kuliah. Masih itu maksudku. Apa maksudnya? Belum bisa berpikir secara sistematis. S1 itu kita belum bisa berpikir sistematis. S1. Terlalu lambat. Ini mau kemana sebenarnya? Tahu-tahu umur udah 60. Baru punya kategori. Ya, jadi kita ini kurang pemetaan. Sehingga waktu itu ngawur. Gitu. Kemana-mana kita. Kemana-mana. Harusnya itu usia-usia 6 sampai 13 tuh belajar bahasa tuh, sastra tuh. Belajar bahasa biar akalnya hidup. Gak usah belajar fisika, nggak ngerti SD itu fisika. Nggak ngerti. Belajar cukuplah belajar bahasa, matematika saja. Bahasa dulu deh, matematika itu kan abstrak simbol-simbol. Nah, setelah lulus sastra, seni gitu ya, baru belajar sains non dual, terakhir sains material gitu. Itu kita bisa lakukan pembagian. SMA itu dia udah lulus SMA sudah selesai sastra, seni, filsafat sudah selesai, itu gampang. Itu kan cuma modal pemikiran sistematis. SMP, SD itu pokoknya belajar bahasa yang bagus. SD, SMP itu belajar filsafat. SMA belajar non dual. Sudah selesai. Boleh lanjut, boleh enggak. Kalau mau lanjut, ya tinggal pilih sains murni. Teknologi kan. Teknologi. Ini
SD, SMP, SMA, yang banyak wisudanya gitu. Manasik haji apa? Nateka manasik haji gitu. Itu saya sampai gila ya. Padahal juga kalau mau umroh ada manasiknya. Kenapa anak TK disuruh ada beban manasik haji gitu? Jadi kita umur itu habis, usia itu habis sia-sia. Karena nggak ada pemetaan. Apa sih yang penting dalam hidup? Apa yang paling penting dalam hidup? Tidak ada lagi kebudayaan gitu. Jadi hidup itu hampa saja. Jadi nggak ada pemetaan. Itu suatu kerugian gitu. Kita mau bikin sekolah itu pokoknya SD sampai 12 tahun itu belajar bahasa saja. Seni. SMP belajar filsafat. SMA belajar non-dual. Kuliah baru belajar teknologi. Rekayasa. Boleh kalau tanpa kesana pun dia sudah bisa hidup. Nulis sastra. Gitu. Lawan Rocky Gerung. Di TV gitu udah dapat honor itu. Mahal itu kalau mungkin sekarang 10 juta ya kalau tampil di TV. Kalau nggak ada TV yang undang, bikin channel sendiri. Baru maki-maki Rocky Gerung. Besoknya kamu ditangkap polisi. Besoknya ditangkap polisi. Sekarang itu lebih gampang kok dapat uang. Ya, lebih gampang dapat uang. Apa sih yang sulit? Kita ini kacau balau gitu. Kacau balau. Jadi bahasa itu dia menata dualitas di tingkat akal. Ya, menata dualitas di tingkat akal itu bahasa. Filsafat di situ, logika itu biar akalnya itu tidak banyak kegelapan. Tidak banyak kegelapan. Mau ngomong fragmentasi jadi fermentasi, ya akalnya punya dualitas. Ya, kan? Saya mau bikin lah di kampung tuh, pas bulan Mei pulang tuh kita bikin. Pokoknya kita susun gitu. Anak-anak SD itu dia harus kamus tuh udah selesai, dia identifikasi. Oh kalau yang disebut tonde itu ini barangnya harus ketemu konkretnya. Itu aja kalau nggak pernah nggak pernah dikurasi gitu. Sebenarnya anak lulus SD itu dia sudah tahu berapa kosakata sih, kan nggak pernah dikurasi gitu. Ya, nggak pernah dikurasi, harus dikurasi, harus dikurasi. Nah setelah dia dikurasi kosakata, baru diajarkan menggunakan kosakata itu untuk melaporkan, ya, untuk membuat sistem, untuk membuat pernyataan dan lain-lain. Harus dikurasi dulu. Mana kata kerja, mana kata benda, dia harus dikurasi itu. Jangan dianggap dia sudah tahu, nggak tahu dari mana dia. Nah itu yang tidak ada gitu. Nggak ada kurasinya. Dibiarkan liar begitu saja. Tapi acara wisudaan itu kalau dulu masih anak saya SD ada makan-makan itu ya setunggu-tunggu. Bawa 2 rantang saya udah. Bawa 2 rantang. Pokoknya isinya nasi kuning, lapa-lapa gitu ya. Ada ayam, ada telurnya, ada indominya, pokoknya komplit. Yang paling tunggu-tunggu itu. Ada makan-makan. Nggak ada lagi kayaknya sekarang ya.
Dan sekolah itu menjadi menakutkan. Saya dulu sekolah itu masih merasa menakutkan karena akan diadu gitu, kayak banteng saya. Kayak matador itu guru saya itu. Akan diadu dengan banteng yang lain. Itu saya merasa waduh suatu memperparah dualitas gitu. Saya merasa bebas dalam belajar itu setelah SMA. Karena apa, saya nggak sekolah lagi. Selama saya belajar dengan jalur sekolah, saya merasa dualitas saya berat. Gitu. Kurus saya udah. Kalau mau lihat saya kurusnya kayak apa, lihat ada foto SMA saya itu. Kurus. Karena saya belajar dalam suasana dualitas yang disengaja. Gitu. Dan selama saya belajar, ya nggak terlalu banyak prestasinya. Selain dapat juara 1. Ketika saya di Jogja, saya merdeka betul. Tidak ada dualitas. Kecuali dualitas dari perut. Lapar. Dualitas dari alam. Jadi saya betul-betul merasakan belajar itu dalam keadaan menderita. Gitu. Dari SD sampai SMA, dualitasnya itu dari orang lain. Gurunya itu loh. Senang sekali ngadu. Dia harusnya menjadi pawang matador dia itu. Nggak usah jadi guru. Hobi lama mungkin. Apa sih sistem sekolah diadu mengadu gitu? Kan harusnya guru itu menjadi ukuran benar bagi semua murid. Artinya juara satu semua. Semua juara 1 dong. Ya kan? Itu saya betul-betul, kalau saya ingat-ingat itu menderitanya saya itu dalam belajar. Di kampung menderita karena orang, tidak menderita karena alam. Di Jogja menderita karena kurang duit, karena alam, lapar saya. Perpustakaannya banyak, tapi tubuhnya nggak kuat. Akhirnya merusak. Sampul buku di Periplus, kusobek-sobek secara bertahap. Secara bertahap, kusobek. Kusobek. Itu bisa jadi cerpen, gitu ya. Cerpen anak sekolah. Gitu. Jangan anak sekolah lah. Saya udah, kalau dengar sekolah itu saya takut diadu udah. Untung menang terus. Tapi itu bagi saya, aduh, berat sekali. Belajar untuk mengalahkan orang lain. Bukan untuk meringankan dualitas gitu. Makanya di sini anak-anak udah, gak usah kalian takut dengan saya, pokoknya. Gak usah ada dualitas. Kalau marah, mengamuk saja udah. Lebih bagus depan mata aja. Bebas, biar nggak ada dualitas dengan orang. Ya. Dan kalau bisa juga nggak ada dualitas dengan alam, banyak gorengan. Nah, silakan. Banyak gorengan. Banyak gorengannya. Silakan ini. Yang sampai kayak saya dulu gitu ya. Dari Bintaran ke Jalan Veteran jauh, ini 3 kilo, jalan kaki. Yang saya harapkan tuh tiba sana minum teh, di perpustakaan ada tehnya gitu. Wah, saya 3 gelas tuh. Biasanya hanya 1 gelas tuh 5 jam, saya baru tiba udah 3 gelas. Udah habis itu. Kelaparan anak ini ya. Jadi itu saya merasakan belajar itu berat sekali di zaman saya. Mulai tidak berat itu ketika saya sudah kerja. Tapi waktu untuk belajar berkurang. Beli buku gampang. Tapi punya waktu membacanya susah. Waduh, ini susah lagi belajar. Jadi saya menderita sekali dalam belajar. Makanya sekarang udah, nah, anak kamu mau baca apa, saya beliin sini. Nggak usah menderita lah. Tiap hari ya saya beli buku. Punya waktu untuk membacanya.
punya uang untuk belinya. Sebagai kompensasi dari 20 tahunan belajar itu penuh penderitaan. Kalau di kampung, gurunya yang menciptakan dualitas, kotanya juga banyak dualitas, nggak ada perpustakaannya, itu menyiksa sekali. Terus kita ini bagaimana mau hidup tanpa perpustakaan yang memadai? Setelah ke perpustakaan, buku mana lagi yang harus saya baca? Nggak ada petanya gitu, nggak ada kasih tahu. Itu luar biasa gitu. Untuk belajar saja itu harus melewati penderitaan demi penderitaan. Ya. Makanya tidak sanggup orang itu menjalani penderitaan dalam belajar. Terlalu banyak. Tiba pada suatu materi pembahasan yang itu membuat kita putus asa. Itu kalau nggak banyak buku kan putus asa. Putus asa. Jadi ya itu ya. Jadi kita sudah punya cekelan pemetaan gitu ya. Kan nggak mungkin kita belajar dualitas non dualitas itu kalau teman-teman tuh nggak mengerti bahasa saya. Jadi harus ilmu bahasa itu penting, itu modal untuk belajar, untuk mengumpulkan informasi bahasa itu. Bahasa. Saya kira itu dulu untuk pagi ini. Pokoknya kita petakan ya, kurikulum non dual itu dia untuk mengatasi posisi dualitas dan untuk mengatasi kondisi-kondisi dualitas. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya, insya Allah mentoring TLOC Jumat besok ya. Bagi teman-teman alumni atau yang mau daftar segera daftar ya. Terima kasih. Kita bertemu Rabu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.